Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan pembahasan di hari ini di mana saling serang Israel dan Iran diperkirakan akan berlangsung panjang. Korban sipil diperkirakan akan terus bertambah. Di sisi lain ada kekhawatiran perang ini akan memperburuk perekonomian dunia. Lalu mengapa nama Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump disebut-sebut dalam situasi ini? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katoma. Sirine berbunyi di Yerusalem dan Tel Aviv saat rentetan rudal yang datang terlihat di langit Israel. Militer Israel memperingatkan jika sejumlah rudal baru dari Iran sedang menuju ke Israel. Sebelumnya mereka memperingatkan masyarakat untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan saat kedua negara melancarkan serangan serentak yang saling membidik satu sama lain. Salah satu kawasan Tel Aviv, Israel pada hari Minggu 15 Juni 2025 pada siang hari terlihat kerusakan parah yang disebabkan oleh serangan rudal Iran. Nampak bangunan-bangunan yang hancur dan roboh serta mobil-mobil yang hancur di jalanan. Sepanjang malam, tim penyelamat menyisir puing-puing untuk mencari warga yang terluka. Israel memperingatkan akan lebih banyak serangan setelah Teheran menembakkan gelombang rudal dan pesawat tak berawak yang menewaskan 4 orang dan melukai puluhan warga Israel. Militer Israel pun terus melancarkan serangan terhadap Iran, menyusul serangan sebelumnya yang menargetkan situs nuklir dan militer. Kerusakan parah terjadi di gedung di kota Tamra, Israel Utara, setelah serangan rudal Iran. Setidaknya ada 10 orang dilaporkan tewas saat serangan rudal Iran berlangsung pada Sabtu malam. Petugas penyelamat mengklaim total korban tewas di negara itu terus bertambah. Laporan terakhir menyebutkan 4 orang tewas ketika rudal Iran menghantam sebuah gedung apartemen di kota Tamra, Israel Utara dan 24 orang lainnya terluka. Sementara itu serangan di pusat kota Rehovot melukai 42 orang. 2 depo minyak di Tehran, ibu kota Iran, diserang militer Israel pada Sabtu malam. Serangan ini merupakan bagian dari serangan Israel yang menargetkan fasilitas militer, nuklir, dan minyak Iran. Kementerian Perminyakan Iran mengonfirmasi bahwa 2 depo minyak di Tehran, ibu kota Iran, terkena serangan Israel pada Sabtu malam. Warga melaporkan 2 ledakan dahsyat di Tehran terasa di distrik barat dan utara. Pada malam yang sama, markas besar Kementerian Pertahanan Iran juga diserang oleh pasukan Israel. Selain instalasi militer, pasukan Israel menargetkan lokasi di dalam wilayah perkotaan, termasuk di dekat lingkungan permukiman yang mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil yang tidak bersalah. Hingga hari Jumat, sedikitnya 60 orang tewas, termasuk 20 anak-anak dalam serangan udara Israel di ibu kota Iran. Bahwa semalam Iran melancarkan serangan baru. Ada 2 gelombang serangan yang dilakukan. Serangan pertama dilakukan pada pukul 00.30 yang ditujukan ke Haifa dan Tamar. Disebutkan bahwa serangan rudal presisi menghantam kilang minyak Haifa dan juga dikabarkan adanya ledakan tambahan dilaporkan ada di ladang gas Tamar. Kemudian gelombang kedua menargetkan Tel Aviv, Asdod, dan Israel Tengah. Dan disebutkan serangan besar-besaran ini secara terkoordinasi itu menggunakan drone dan rudal. Dan ini pertama kalinya Iran menggunakan rudal Khaybar Shekan yang disebut berkepala hulu ledak dengan daya ledak yang tinggi dan juga presisi yang akurat. Disebutkan sejumlah kerusakan terjadi di Tel Aviv. Sementara di Iran sendiri sampai tadi malam memang masih terjadi serangan dari Israel, terutama di provinsi Azerbaijan Timur, menyebabkan ada 30 tentara yang tewas dan 1 petugas Hilal Ahmar. Dan sampai siang ini tidak ada lagi serangan baru, dan disebutkan bahwa Iran kemungkinan besar akan lebih memfokuskan serangan-serangan yang dilakukan oleh agen-agen Mossad yang berada di Iran. Disebutkan baru-baru ini sudah ada penangkapan 14 agen Israel, terutama di Provinsi Fars ada 2 yang baru-baru ditangkap, terbukti membawa senjata dan bahan peledak. Oleh karena itu, Iran sudah mulai melakukan penangkapan-penangkapan.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebutkan Amerika Serikat berada di belakang Israel dalam serangannya ke Iran. Ada dua hal. Pertama adalah Presiden Trump pada waktu mau menjadi presiden, dia mengatakan bahwa pokoknya kalau nanti dia jadi presiden, Iran akan diserang kalau Gaza tidak selesai. Yang kedua adalah ada negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan senjata, kemampuan Iran untuk memiliki senjata nuklir. Nah, beliau sudah mengatakan kalau gagal saya akan serang Iran. Dan ini memang yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana Amerika Serikat melakukan serangan melalui Iran, tetapi tidak Amerika Serikat, melalui Israel. Ya, karena Amerika Serikat pasti tidak mempunyai dasar untuk melakukan serangan tersebut. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala atau JK menegaskan sejumlah peristiwa perang memicu terjadinya penurunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. JK menyebutkan sejumlah negara yang saat ini berperang seperti antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Gaza, India dan Pakistan beberapa bulan lalu dan terkini antara Iran dan Israel. Menurutnya peperangan memicu dunia menjadi krisis. Sebagai bagian kehidupan dunia ini, Indonesia tentu akan ikut terdampak. Bahkan selain masalah luar negeri, Indonesia juga menghadapi masalah-masalah dalam negeri. Di dalam negeri, akibat perang ini maka harga produk Indonesia seperti mineral, batu bara, nikel, dan tembaga mengalami penurunan. Penurunan harga itu membuat masalah besar bagi Indonesia karena otomatis berdampak pada penerimaan negara dalam bentuk pajak. Lebih jauh, JK juga menyentil kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya melawan dunia, tapi juga menyebabkan perlawanan dari Amerika sendiri. Di dalam negeri tentu juga karena harga akibat perang ini, maka harga-harga fungsi Indonesia kayak mineral, batu bara, nikel, tembaga, semua mengalami penurunan harga. Dengan penurunan harga berarti penerimaan negara dalam pajak juga berturun. Kemudian juga dunia ini mengurangi perdagangannya. Akibatnya terjadilah masalah ekonomi perdewasa. Kombinasi antara perang Iran dan Israel serta kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang mengancam ekonomi global. Sayang, dalam situasi macam ini, tidak ada kekuatan besar yang tersisa untuk meredakan situasi.